Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Indonesia adalah negara yang luar biasa kaya akan keberagaman. Kita hidup di negeri yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, tradisi, serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Keberagaman ini adalah anugerah yang patut kita syukuri, tetapi sekaligus menjadi tantangan besar apabila kita tidak mengelola dengan bijak. Di tengah perbedaan tersebut, Indonesia tidak mungkin berdiri kokoh tanpa adanya nilai pemersatu yang mampu menjembatani perbedaan. Nilai pemersatu itu adalah Pancasila. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, pedoman moral, serta sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, dalam realitas kehidupan modern, terutama di era digitalisasi dan globalisasi ini, nilai persatuan dan toleransi semakin menghadapi berbagai tantangan. Munculnya ujaran kebencian, hoaks, radikalisme, fanatisme sempit, serta polarisasi sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya dihayati dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali merefleksikan peran Pancasila dalam menjaga persatuan dan menumbuhkan toleransi, serta bagaimana kita sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa, dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Fariza Khairunanda, saya dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, NPM 250404020024, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Melalui video ini, saya berharap dapat menyampaikan pemahaman, analisis, serta refleksi pribadi saya mengenai pentingnya Pancasila dalam menjaga persatuan dan toleransi di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Perkenalkan, nama saya Fariza Khairunanda, saya dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, NPM 250404020024, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Melalui video ini, saya berharap dapat menyampaikan pemahaman, analisis, serta refleksi pribadi saya mengenai pentingnya Pancasila dalam menjaga persatuan dan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk. Judul video ini adalah Peran Pancasila dalam menjaga persatuan dan toleransi bangsa Indonesia. Saya memilih tema ini dikarenakan persatuan dan toleransi merupakan dua nilai utama yang menjadi fondasi keberlangsungan bangsa. Tetapi, tanpa persatuan, bangsa ini akan mudah terpecah. Tanpa toleransi, perbedaan akan berubah menjadi konflik. Keberagaman adalah salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Dengan berbagai agama, adat istiadat, dan tradisi, bangsa ini menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi sumber harmoni. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di dunia yang beragam ini, perbedaan agama bukanlah penghalang untuk bersatu. Kita semua memiliki tujuan yang sama, hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan toleransi. Namun realitanya, beberapa di antara kita masih ada yang menolak atau mendiskriminasi orang berdasarkan keyakinan agama mereka, melakukan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap individu, menyebarkan ujaran kebencian, melakukan perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan agama mereka, seperti dalam pekerjaan atau pendidikan, menghalangi orang untuk melaksanakan ibadah ataupun praktik keagamaan mereka. Merasa bahwa keyakinan kita adalah yang paling benar, bahkan kita sering menyalahkan keyakinan orang lain, membuat kita yang harusnya bisa bersatu malah terpecah belah.
Maka, di tengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme ini, muncul sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, i'tidal adil, dan tawazun, berimbang. Dalam konteks ini, moderasi berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Di era digital ini, media sosial menjadi jembatan komunikasi yang menghubungkan kita. Media sosial bukan hanya platform untuk berbagi informasi, tetapi juga alat untuk membentuk opini publik. Setiap postingan, setiap komentar memiliki potensi untuk membangun atau merusak. Dalam konteks sosiologi komunikasi, kita memahami bahwa pesan yang moderat dapat menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Mari kita gunakan media sosial untuk mengedukasi, bukan hanya untuk menginformasikan. Kita bisa memanfaatkan hashtag, kampanye, dan konten kreatif untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan pengertian. Ketika kita berbagi pesan moderasi, kita berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis. Setiap dari kita memiliki peran. Mari gunakan kekuatan media sosial untuk menyebarkan pesan positif. Bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Di pembahasan utama kali ini, yang pertama saya akan membahas tentang konsep dasar Pancasila sebagai ideologi pandangan hidup bangsa. Pancasila bukan hanya sekedar rumusan 5 sila yang dihafalkan di bangku sekolah. Pancasila adalah ideologi bangsa, pandangan hidup, serta dasar nilai dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi sebagai pedoman yang menentukan arah pembangunan nasional, sistem politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman moral bagi setiap warga negara dalam bersikap, berpikir, dan bertindak. Pancasila juga memiliki karakter yang khas, yaitu bersifat terbuka, dinamis, dan kontekstual, yang artinya nilai-nilai Pancasila dapat terus berkembang dan disesuaikan dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi dasarnya. Nilai dasar Pancasila meliputi yang pertama, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan atau demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Kelima sila ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam konteks menjaga persatuan dan toleransi, nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan memiliki peran yang sangat dominan. Di pembahasan berikutnya, yaitu makna persatuan dan toleransi dalam kehidupan bangsa. Sebelum membahas lebih jauh tentang peran Pancasila, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu makna persatuan dan toleransi. Persatuan berarti bersatunya sebagai unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam konteks bangsa Indonesia, persatuan berarti bersatunya seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, budaya, atau golongan. Persatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan, melainkan menyatukan perbedaan dalam satu tujuan bersama, yaitu mewujudkan kehidupan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk makna toleransi, sikap adalah sikap menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan yang ada dalam masyarakat. Toleransi bukan berarti menyetujui semua perbedaan,
tetapi menghormati hak orang lain untuk memiliki keyakinan, pandangan, dan cara hidup yang berbeda. Toleransi juga menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan sosial, karena tanpa toleransi, perbedaan akan mudah memicu konflik, diskriminasi, dan perpecahan. Pembahasan berikutnya adalah peran setiap sila Pancasila dalam menjaga persatuan dan toleransi. Yang pertama, atau sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Namun, pengakuan ini tidak dimaknai secara eksklusif, melainkan inklusif dan toleran. Sila ini mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, tanpa adanya paksaan, diskriminasi, atau penindasan. Dalam konteks toleransi, sila pertama mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan kehendak atau ajaran kepada agama orang lain, tidak merendahkan atau menghina keyakinan pihak lain, dan yang terakhir, menjaga kerukunan antar umat beragama. Dengan mengamalkan sila pertama, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Setiap manusia memiliki martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga harus diperlakukan secara adil dan beradab. Dalam konteks persatuan dan toleransi, sila kedua mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Setiap konflik harus diselesaikan dengan cara yang manusiawi, adil, dan beradab, bukan dengan kekerasan atau kebencian. Sila kedua menjadi landasan moral dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, saling menghargai, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Di sila ketiga atau Persatuan Indonesia, sila ketiga merupakan inti dari upaya menjaga keutuhan bangsa. Sila ini menegaskan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Persatuan Indonesia bukan berarti menghapus perbedaan, melainkan menyatukan perbedaan dalam semangat kebangsaan atau masuk di semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, menjadi semboyan yang sejalan dengan sila ketiga. Dalam praktiknya, sila ketiga mengajarkan kita untuk mengembangkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, menghargai keberagaman budaya, bangsa, bahasa, dan adat istiadat, menghindari sikap fanatisme sempit yang dapat memecah belah bangsa, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Sila keempat atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menekankan pentingnya demokrasi yang berlandaskan musyawarah, kebijaksanaan, dan perwakilan. Dalam konteks toleransi, sila ini mengajarkan bahwa setiap perbedaan pendapat harus diselesaikan melalui dialog, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan. Sila ini juga menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, namun harus dilakukan secara santun, bertanggung jawab, dan menghormati pendapat orang lain. Dengan mengamalkan sila keempat, masyarakat dapat membangun budaya dialog, musyawarah, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Sila kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menegaskan bahwa keadilan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Ketidakadilan sosial, ekonomi, dan hukum dapat menjadi sumber konflik dan perpecahan. Dalam konteks persatuan dan toleransi, sila kelima mengajarkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Negara dan masyarakat harus berupaya mengurangi kesenjangan sosial. Keadilan sosial menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan bangsa. Pembahasan berikutnya adalah tantangan persatuan dan toleransi di era modern. Meskipun Pancasila telah menjadi dasar negara sejak Indonesia merdeka, realitas sosial menunjukkan bahwa persatuan dan toleransi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di era modern dan digital. Beberapa tantangan tersebut antara lain yang pertama, meningkatnya ujaran kebencian di media sosial. Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, provokasi, dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah toleransi atau masyarakat. Yang kedua, radikalisme dan ekstremisme. Paham-paham radikal yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu dapat mengancam persatuan dan toleransi. Yang ketiga, polarisasi politik. Perbedaan pilihan politik seringkali berkembang menjadi konflik sosial yang merusak persatuan bangsa. 4. Fanatisme sempit dan primordialisme. Sikap yang terlalu mengagungkan kelompok sendiri dan merendahkan kelompok lain dapat memicu konflik horizontal. 5. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan yang tinggi dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecemburuan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas dan persatuan. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan, tidak hanya sebagai slogan, tetapi sebagai pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan berikutnya adalah contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Misalnya, di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter seseorang. Nilai toleransi dan persatuan dapat ditanamkan sejak dini melalui mengajarkan anak untuk menghormati perbedaan pendapat, menanamkan sikap saling menghargai dan membantu antar anggota keluarga, memberikan teladan dan bersikap adil dan tidak diskriminatif. Kedua, di lingkungan sekolah dan kampus. Sekolah dan kampus merupakan miniatur masyarakat yang terdiri dari individu dengan latar belakang yang beragam. Di lingkungan ini, nilai Pancasila dapat diterapkan melalui membangun budaya saling menghormati antar siswa atau mahasiswa, menghindari perundungan, diskriminasi, dan intoleransi, mengembangkan kerjasama dalam kegiatan akademik maupun non-akademik, mengadakan diskusi, dialog, dan kegiatan lintas budaya serta lintas agama. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran strategis dalam menjadi agen perubahan dan teladan dalam mengamalkan nilai Pancasila. Contoh di lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai persatuan dan toleransi dapat diwujudkan melalui gotong royong dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, menghormati adat istiadat dan budaya lokal, menjaga kerukunan antar warga meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, menyelesaikan konflik secara musyawarah dan damai. Contoh di dunia digital dan media sosial. Di era digital, ruang publik tidak hanya berada di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya.
Oleh karena itu, nilai Pancasila harus diterapkan dalam penggunaan media sosial, seperti tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau konten provokatif. Menggunakan bahasa yang santun dan menghargai perbedaan pendapat. Mengedepankan dialog dan klarifikasi daripada emosi dan kebencian. Menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Untuk pembahasan berikutnya, saya akan membahas tentang refleksi kritis mahasiswa terhadap implementasi Pancasila. Sebagai mahasiswa, kita tidak boleh hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi juga harus mampu merefleksikan dan mengkritisi implementasinya dalam kehidupan nyata. Dalam realitas sosial, kita masih menemukan berbagai macam bentuk pelanggaran terhadap nilai Pancasila, seperti intoleransi terhadap kelompok minoritas, diskriminasi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Konflik sosial yang dipicu oleh perbedaan identitas, penyalahgunaan kebebasan berpendapat yang mengarah pada ujaran kebencian. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dan realitas praktik di lapangan. Refleksi kritis ini mengajarkan kita untuk bertanya, apakah Pancasila benar-benar diinternalisasi dalam kesadaran masyarakat? Apakah pendidikan Pancasila telah efektif dalam pembentuk karakter bangsa? Dan apa peran generasi muda dalam memperkuat implementasi nilai Pancasila? Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pelopor dalam menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa harus menjadi agen perubahan yang mampu menyuarakan nilai toleransi dan keadilan, melawan intoleransi, radikalisme, dan ujaran kebencian, mengedepankan dialog, musyawarah, dan persatuan, mengamalkan Pancasila dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam ucapan. Baik, untuk pembahasan yang terakhir, yaitu strategi penguatan nilai Pancasila untuk menjaga persatuan toleransi. Untuk memperkuat peran Pancasila dalam menjaga persatuan dan toleransi, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, antara lain, yang pertama, melalui pendidikan. Pendidikan Pancasila harus dikembangkan secara kontekstual, kritis, dan aplikatif, bukan hanya hafalan. Perkembangan pembelajaran harus mampu mengaitkan nilai Pancasila dengan realitas kehidupan sehari-hari, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, reflektif, dan solutif, menanamkan sikap toleransi, empati, dan kepedulian sosial. Yang kedua, melalui keluarga. Keluarga harus menjadi teladan dalam mengamalkan nilai Pancasila, seperti menanamkan nilai kejujuran, keadilan, dan toleransi, membangun komunikasi yang terbuka dan penuh kasih, mengajarkan anak untuk menghormati perbedaan. Yang ketiga, melalui masyarakat dan lembaga sosial. Masyarakat dan lembaga sosial dapat berperan dalam mengembangkan program-program yang memperkuat persatuan dan toleransi, mendorong dialog lintas agama, budaya, dan kelompok sosial, menyelesaikan konflik secara damai dan berkeadilan. 4. Melalui media dan teknologi. Media dan teknologi harus dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan pemersatu, bukan pemecah belah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyebarkan konten positif yang mengedepankan nilai Pancasila, melawan hoaks dan ujaran kebencian dengan informasi yang benar dan edukatif. Menggunakan media sosial sebagai ruang dialog yang sehat dan konstruktif. Dan untuk saya akan menambahkan penjelasan, yaitu relevansi Pancasila di tengah tantangan globalisasi.
Di era globalisasi, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai pengaruh budaya, ideologi, dan nilai dari luar. Globalisasi membawa dampak positif seperti kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga membawa tantangan, seperti masuknya nilai-nilai yang tidak selalu sejalan dengan budaya dan jati diri bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila memiliki peran strategis sebagai filter dan pedoman dalam menyaring pengaruh global. Pancasila membantu bangsa Indonesia untuk tetap terbuka terhadap kemajuan global tanpa kehilangan identitas nasional, mengembangkan sikap toleransi tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur bangsa, menjaga persatuan di tengah arus perubahan yang cepat. Dengan menjadikan nilai Pancasila sebagai landasan berpikir dan bertindak, bangsa Indonesia dapat menghadapi tantangan globalisasi secara bijak dan berdaulat. Jadi, dari pembahasan-pembahasan di atas, yang dapat saya simpulkan adalah dapat ditegaskan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan menumbuhkan toleransi di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Melalui nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, Pancasila menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan bangsa yang rukun, damai, adil, dan bermartabat. Namun, tantangan zaman menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan dan diperjuangkan, bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pesan yang dapat saya sampaikan dari pembahasan-pembahasan tadi adalah, sebagai generasi muda dan mahasiswa, mari kita tidak hanya menghafal Pancasila, tetapi benar-benar menghayati dan mengamalkannya dalam setiap aspek kehidupan. Mulailah dari hal-hal sederhana. Contohnya, menghargai perbedaan, menjaga lisan dan tulisan, menolak ujaran kebencian dan hoaks, mengedepankan dialog, musyawarah, dan persatuan, menjadi teladan dalam sikap toleran dan adil. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita tidak hanya menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga membangun masa depan Indonesia yang lebih damai, adil, dan sejahtera. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang membuat kita tetap bersatu walau berbeda agama? Jawabannya adalah sikap saling menghormati dan menerima perbedaan. Di Indonesia, kita hidup bersama dengan banyak agama dan suku. Kerukunan ini adalah kekuatan kita. Moderasi beragama berarti kita beribadah dengan cara yang seimbang dan tidak berlebihan, sambil tetap menghargai orang lain. Rumah ibadah seperti masjid, gereja, pura, dan vihara adalah tempat kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan damai. Dengan sikap moderat, perbedaan agama bukan penghalang untuk hidup berdampingan. Sikap moderat bisa kita tunjukkan dengan saling menyapa, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan kita, dan tetap menjaga persahabatan walau berbeda pandangan. Anak-anak juga belajar toleransi sejak dini saat mereka bermain dan belajar bersama. Kadang, perbedaan bisa menimbulkan tantangan, tapi dengan berdialog dan saling menghormati, kita bisa menjaga kedamaian. Setiap orang, termasuk tokoh agama dan warga, punya peran penting dalam merawat kerukunan. Mari gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan damai dan moderasi. Kalau kita jaga moderasi, Indonesia akan jadi tempat nyaman untuk semua. Ayo, mulai dari dirimu, hormati perbedaan dan sebarkan moderasi beragama hari ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.